Salam untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini terpilih dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18 dengan judul Israel ditindas oleh Bani Amon. Sedangkan tema yang saya pilih yaitu persatuan di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu berhala yang kita tahu yang disembah oleh bangsa Israel pada masa perjanjian lama ialah Allah Bani Amon dan juga Allah orang Filistin. Dan saudara-saudara, hal yang mengejutkan adalah mereka malah ditindas dan diinjak oleh orang-orang yang dewanya mereka sembah. Sungguh bertolak belakang dengan cara Tuhan melindungi umatnya. Saudara-saudara, umat atau orang-orang yang tunduk kepada Tuhan akan dilindungi, bahkan akan hidup dalam persatuan. Sekalipun bangsa Israel menyembah berhala atau Allah Bani Amon dan Allah orang Filistin, hal itu membuat mereka tidak bisa hidup berdampingan dengan kedamaian. Ini menunjukkan bahwa mereka yang mereka sembah atau berhala-berhala yang mereka sembah tidak mampu menjaga kerukunan para penyembahnya. Sangat berbeda dengan tindakan Tuhan terhadap orang-orang di luar bangsa Israel. Tuhan menunjukkan sikap baiknya kepada mereka dan melindungi mereka. Bahkan Tuhan menyelamatkan mereka. Dalam hal itu, bangsa Israel juga diperintahkan Tuhan untuk menjaga mereka, bahkan tidak boleh untuk menyakiti mereka. Dilihat dari cerita Rahab yang melindungi atau menolong para pengintai bangsa Israel. Dan juga ada Sifra dan Pua, dua orang bidan yang menolong perempuan Israel yang melahirkan di Mesir. Mereka diberkati Tuhan dan mereka dilindungi Tuhan, mereka diselamatkan Tuhan. Sampai mereka berumah tangga dan rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan sanggup memelihara dan melindungi kehidupan orang yang berpaling dari penyembah berhala dan menyembah Dia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya masih ingat salah satu lagu sekolah minggu yang sangat terkenal pada waktu sekolah minggu. Bahkan lagu ini sudah ada sangat lama, sudah ada sebelum saya dilahirkan juga. Lagu ini sudah ada. Judul lagu ini yaitu Dalam Nama Yesus Kita Bersaudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lagu ini cuma terdiri dari beberapa kalimat pendek saja, namun isinya memberikan pesan yang cukup dalam mengenai persaudaraan di dalam Tuhan. Kata lainnya juga yang sering dipakai untuk menggambarkan persaudaraan umat Tuhan itu adalah keluarga. Tidak dipandang dari mana asalnya, apa warna kulitnya, apa gaya rambutnya, keriting atau lurus, apa orangnya pendek atau tinggi,
fisiknya sempurna atau cacat, teman-teman, semua kita terhubung dalam satu persatuan, yaitu persatuan di dalam nama Tuhan Yesus. Salah satu alasan mengapa persatuan orang percaya digambarkan sebagai keluarga, karena keluarga yang baik biasanya saling menyayangi, saling melindungi, sekalipun terjadi berselisih paham. Karena itu, marilah kita, saudara-saudara sekalian, peliharalah ikatan persaudaraan dengan sesama orang percaya di dalam Tuhan. Sebab di dalam Tuhan yang tercerai-berai akan dipersatukan, namun di luar Tuhan yang bersatu akan dicerai-beraikan oleh Tuhan. Namun jika masih terjadi perpecahan, permusuhan, dan tidak berujung dan saling menjatuhkan antar umat Tuhan, maka kita perlu meneliti ke dalam hati kita masing-masing. Benarkah kita sudah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan? Mungkin hidup kita masih dipimpin oleh ego kita masing-masing, dipimpin oleh kedagingan lainnya yang membawa perpecahan dalam keluarga orang beriman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mintalah Roh Kudus untuk menunjukkan sikap-sikap kita yang perlu diperbaiki di dalam kebutuhan dan keutuhan hubungan persaudaraan, agar kita tidak menjadi penyebab tercerai-berainya umat Tuhan. Mungkin ini firman yang bisa saya bagikan untuk kita semua. Semoga menjadi berkat dan menjadi pedoman untuk kehidupan kita semua. Amin.